Hai, ketemu lagi di channel saya dan sekarang saya lagi ada di pusat kota Subang, di mana di dekat-dekat sini ini ada satu tempat kuliner yang bisa dikatakan unik potensi dan mungkin cuma ada di kota Subang aja. Namanya adalah kuliner Bubuy Hayam. Nggak pakai R ya, tapi bubuy. Jadi bubuy hayam ini merupakan olahan ayam yang dimasak menggunakan bara sekam. Dan biasanya proses ini adalah proses yang tentunya umum dilakukan dengan memasak umbi-umbian. Tapi kalau misalkan untuk olahan ayam sepertinya jarang banget. Dan mungkin cuma ada bisa di Subang aja. Dan sekarang saya akan coba ke tempatnya. Kebetulan ada di Gang Tengah. Jadi kalau misalkan dari Pujasera, ini patokannya adalah bekas bioskop Chandra. Kita masuk ke Gang Tengah, pasti ada di dalam gang lagi. Nah, jadi dari gang tengah tadi kita akan kembali memasuki gang kecil, tempat di mana Bubuy Matik ini berada. Dan ini dia tempatnya. Nah, oke, jadi patokannya adalah adanya rumah sederhana seperti ini ya, rumah zaman dulu. Dan yang pasti tempatnya adem banget, jadi berada di pekarangan rumah. Dan kita juga bisa menikmati makan tentunya di sini. Dan kebetulan udah ada nih. Halo Kang. Halo. Aduh, sehat ya? Sehat. Siap, ini lagi ngapain nih kita? Mau bikin bubuy. Bikin bubur ya? Ini bahan-bahannya apa aja nih Kang? Bahan-bahannya paling ini. Itu apa, kunyit? Ya, ini kok bumbu yang udah jadi ini bang. Bumbu yang udah jadi, oke. Ya, terus ini ada bahan apa jahe. Ada jahe. Bawang. Nah, Sama serai. terus juga ini yang paling penting ya, ayam ya. Ayamnya. Nah, ini kalau misalkan ayamnya ayam apa nih? Ayam kampung. Ayam kampung. Iya, ayam kampung. Ayam kampung ukurannya Ukurannya paling besarnya pasti 1 kiloan. 1 kiloan paling gede ya. Oke. Dan sekarang kita akan coba melihat dulu seperti apa proses pembuatannya sebelum nanti kita akan coba makan pastinya. Oke, silakan Kang. Nah, jadi biar lebih meresap si bumbunya, jadi si bumbu-bumbu ini langsung dicampurkan dari mulai dalam sampai ke luar permukaan ya Kang ya. Iya. Tapi ini kalau misalkan berarti nggak sama jeroan-jeroannya Kang ya? Enggak ya? Soalnya kita di luar itu semacam hati ampelanya itu ada. Pure daging sama hati ampela aja berarti. Oh, nah jadi setelah nanti dilumuri dengan bumbu-bumbu, lalu akhirnya di siapkan di daun pisang yang ada berapa lembar nih Kang? Ada 10 lembar. Ya. Kenapa tuh 10 lembar? Biar aman aja, soalnya kan proses pemasakannya lama. Kita 7 jam sampai 8 jam. Wah, nah itu dia ya. Jadi biar aman katanya. Karena kalau misalkan nanti apa namanya daun pisangnya cuma satu, nanti ada kebakar semua ya. Iya. Nah, ini dia ya tempat proses pembakaran ataupun juga tungkunya seperti ini. Jadi kalau misalkan dalam satu hari ini bisa sampai berapa Kang memendam? Maksimal 40 ekor. Maksimal 40 ekor. 40 ekor sehari. Oke. Jadi terbatas ya memang ya? Iya. Ini api yang udah panas. Siap. Ya, nah jadi si daging ayam yang sudah dibersihkan tadi lalu dimasukkan ke dalam bara sekam seperti ini ya. Ini dalam waktu kurang lebih sekitar 6 sampai 8 jam menggunakan daun pisang. Dan kenapa dilakukan? Karena proses tradisional ini merupakan salah satu cara agar si cita rasa ayamnya ini tetap terjaga. Ya, sesuai makanya kalau misalkan mungkin kalian di tempat lain tidak akan menemukan hal seperti ini hanya ada di Bubuy Ayam Matik ini pastinya.
akhirnya jadi juga si bubui hayam ini ya, setelah menunggu proses yang cukup lama. Dan ternyata memang penggunaan daun pisang ini bisa menimbulkan aroma tersendiri terhadap aroma si bubui ayam ini. Jadi ada beberapa bagian daun pisang yang terbakar ke dalam ataupun juga ke kulit ayam ini, dan ini memang menimbulkan bau yang bener-bener menggugah selera banget ya, bisa bikin membangkitkan rasa lapar seperti itu ya. Dan tentunya aroma ini tidak akan bisa didapatkan kalau misalkan si ayam ini dimasak menggunakan oven ataupun juga mungkin di presto. Tapi ini bisa didapatkan kalau misalkan dimasak menggunakan bara skam selama 6 jam tadi. Dan lihat, si dagingnya ini ya bener-bener gampang banget buat dicabut, dan kita akan coba seperti apa rasanya. Gila, lembut banget. Jadi kalau misalkan dilihat sih seperti pepes ayam, tapi kalau misalkan kita rasakan, ini si dagingnya lebih lembut dibandingkan dengan pepes ayam. Dan ini benar-benar bisa dimakan oleh siapa aja, dari mulai bayi sampai kakek nenek yang giginya udah nggak kuat. Ini pasti bisa makan ayam bubui ayam ini ya. Paling enak lagi kalau misalnya campur sama sambal dan pakai nasi. Kita coba yuk. Ini sekali lagi teksturnya benar-benar beda sama pepes ayam ya, lebih lembut, dan tentunya sambalnya juga benar-benar enak banget. Selain aromanya khas, ini juga rempah-rempahnya kerasa banget ya, karena seperti yang tadi kita lihat, kalau misalkan si bumbunya semuanya dimasukin, dibalurin ke dalam ayamnya. Jadi emang rasanya ini nggak berlebihan. Jadi untuk satu ayam sebesar ini harganya Rp130.000 aja. Tapi selain ayam juga tentunya kita bisa pesen yang lain seperti ikan ataupun juga bebek ataupun juga entog ya, kalau dalam bahasa Sunda itu juga ada. Jadi kita tinggal pesen dulu, misalkan sehari sebelumnya pengennya apa, nanti pas datang itu langsung siap sedia. Nggak nyesel, pasti kenyang banget, dan kalian pasti bakal nambah berkali-kali kalau misalkan makan di sini pastinya. Bener-bener recommended banget, gak nyesel banget kalau misalkan kalian datang ke sini buat makan ya. Datang ke Kota Subang harus mampir. Dan sekali lagi, karena ini terbatas, mungkin sehari hanya maksimal sekitar 40 aja. Mungkin ada baiknya kalau misalkan sebelum datang itu bisa pesan terlebih dahulu ya, lewat WhatsApp-nya juga ada di bawah deskripsi. Ataupun juga mungkin kalau misalkan pengen menu yang lain selain ayam, itu juga tentunya harus pesan dulu. Dan yang pasti jangan lupa sekali lagi kalau misalkan datang ke Subang buat nyicipin makanan otentik yang satu ini. Dan terima kasih banyak udah nonton. Kita ketemu lagi di traveling selanjutnya. Thank you.